pertama kali aku datang, Wo. Ya. Kenapa? Pertama kali aku datang ke situ. Kiai itu bersama para santrinya sedang berkumpul. Bagus dong, Gus. Sedang ada Berarti taklim. harusnya jangan dapat informasi dong. Tapi taklimnya aneh. Loh, Aneh dan konyol. konyolnya, anehnya. Pertama kali aku datang, semua para santri termasuk saya disuruh minum air bekas cuci kakinya. Apakah benar Minang dicambuki oleh kiai itu? Iya benar, Gus. Kenapa? Karena harus memberikan sehelai rambut untuknya. Selai rambut? Untuknya? Rambut jenengan? Iya. Untuk apa katanya? Katanya untuk memuliakan beliau agar kita juga bisa masuk ke surganya. Itu sihir itu. Rambut itu jika diambil itu simbol sihir. Saya pel pikir gitu surga kayak itu gue rambut apa piye? Bah. Aneh. Saya tadi mau berontak, cuman akhirnya saya dilacak. Sari, Iya, Kiai. sejujurnya aku sangat tertarik sama kamu. Oh iya? Ya, karena kamu satu-satunya dari murid-muridku yang paling patuh, paling tunduk sama aku. Dan aku suka itu. Maksudnya Kiai? Iya. Dan aku berharap kamu bisa menjadi contoh untuk murid-murid yang lain ke depannya. Untuk bisa tunduk lagi sama aku. Kamu bisa kan? Bisa, Kiai. Saya juga pengen melihat Kiai sebenarnya untuk menggantikan ibu Nyai itu. Kalau Kiai bersedia, saya mau menggantikannya. Kamu tenang Iya. aja. Itu semua sudah aku pikirkan jauh-jauh dari dulu. Kamu pasti akan selalu di sampingku. Kalian dari mana saja? Tadi jemput saya. Iya, terus kita dipanggil untuk menghadap ke Pak Kiai. Itu Ada urusan apa kalian? saya tadi disuruh untuk memimpin roan besok pagi. Tuh. Kamu aslinya siapa? Kalian di sini. Saya jangan ngapa-ngapain kok. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225.
Bank BRI 0516 0103 2763504. Bank Mandiri 1440575 atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الناكبين. خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الناكبين، واتقي الله تعالى عن مقال الملحدين، واتقي الله تعالى عن مقال الملحدين. يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. هو رب الأولين، هو رب الآخرين، هو رب الأولين، هو رب الآخرين، هو ربي هو حسبي، هو خير الرازقين، ربي هو حسبي، هو خير
الرازقين صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا نلنا المنى زل العلا وفرهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفالهنا والدمر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا. Kita nungguin dari tadi Gus Adam kok belum muncul ya? Anjir. Apa jangan-jangan terjadi apa-apa di pondoknya Ki Rafiq itu? Boten lah Gus. Aman ya? Insya Allah. Saya yakin aman kok. Kan Gus Adam juga. Takutnya itu handphonenya nggak bisa dinyalain gitu loh. Bisa. Coba kamu hubungi lagi sih. Aku takut terjadi apa-apa loh. Oke, Gus, coba nih. Pak, saya TP lon Gus. Bentar Gus. Lama ya? Anjir. Adam ya. Wah, kamu bawa garam asma kan? Bawa Gus. Karena hanya garam asma itu yang bisa menjadi perisai. Gus Adam. Takutnya jika terjadi apa-apa. Wah. Saya bawa Gus. Bawa kan? Bawa. Karena menurut saya garam asma ini ternyata Gus. Kenapa? Saya kan nggak pernah Gus pakai garam asma. Setelah kemarin itu pas kita live kayak garam asma itu ternyata wow, ampuh Gus. Garam asma ini ya. Seorang yang punya ilmu hitam pun kalau dia sudah berniat jelek dia nggak bisa Gus menyentuh. Makanya Sangat hebat. itu aku Adam itu. Gus ini Gus. Oh iya. Mana?
Panggil sini. Tuh. Oh iya itu. Soteng no. Cepetan Gus. Jangan ada banyak nyawa. Iya. Kesini. Bisa diam sini Gus. Ya. Masalah. Oh. Gimana Gus? Gus, gak apa-apa Gus, aman. Aman. Aduh. Aman apanya Gus? Jangan kok tangan gitu loh. Ya adalah. Oh, minum loh. Kasih minum. Aduh. Emang nggak dikasih minum di sana? Dikasih minum apa di sana? Emang habis minum apa, Gus? Waduh. Gawat, Gus. Nggak dikasih minum di sana sama sekali. Dikasih, Gus. Terus minum apa? Kopi, teh, susu. Es teh, Apa? extra jos, Bukan. kuku bima, rosok. Menjijikkan wo kalau aku ngomongkan wo. Apa Gus? Kan kita juga perlu informasi yang detail. Aduh. Gawat wo. Gawat apanya tuh Gus? Pertama kali. Kameramen, wajahnya nggak gelap kawan. Pertama kali aku datang wo. Ya. Kenapa? Pertama kali aku datang ke situ. Kiai itu bersama para santrinya sedang berkumpul. Bagus dong Gus. Sedang ada Berarti taklim. harusnya jangan dapat informasi dong. Tapi taklimnya aneh. Loh. Aneh dan konyol. Konyolnya, anehnya. Pertama kali aku datang, semua para santri termasuk saya disuruh minum air bekas cuci kakinya. Tenan tak sampean ki? Bener. Kayak dulu saya ingat beberapa tahun yang lalu Kiai Subro namanya. Ya sini Gus. Kiai Subro ada kok di channel saya, Kiai Subro itu. Ya gitu, seru. Dan orang seperti itu namanya istidraj. Istidraj itu adalah orang yang bersekutu dengan iblis. Kesaktiannya itu dari iblis. Makanya melakukan hal-hal yang murtad. Hal-hal yang betul-betul tabu. Saya awalnya sempat menolak, Gus. Tapi dipaksa oleh para santri sampai dicekokin. Wah. Kok sama nggak balas Gus? Oh jangan. Nggak bisa. Kalau dia balas ketahuan kita. Ketahuan. Kalian bisa masuk datang lima ke kusada. situ untuk investigasi. Wah. Tapi ini keterlaluan tuh, masa Gus ada dicekokin Gus? Wow, ini misi besar. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Tahu artinya? فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Tahu artinya? Kita ini sedang menjalankan misi yang besar orang yang zalim. Faminhum zalimun li nafsihi minhum muqtasid. Dalam suatu peperangan, jangan gusak-gusuk. Kita harus ada bukti detail. Sama sempat ngerekam enggak, Gus? Sempat, Gus. Ada rekamannya. Ada dokumentasinya, bisa lihat sahabat-sahabat di Aman ya, udah diupload di YouTube ya? Sudah. Tentunya ya di YouTube Gus Official kan? Iya, betul. Nah, makanya yang belum subscribe sahabat. Biar tahu kejadiannya. Ya, Woh, bilang apa? Yang belum subscribe sahabat ya. Ya. Subscribe pokoknya. Itu loh, tombol itu loh ya. Subscribe itu. Ya itu. Terus informasi apa lagi Gus? Yang Dina dapat dari situ? Dan anehnya di situ, wah. Baik bunyainya dan para santrinya itu tunduk sama kiai itu. Bunyainya? Berarti bunyainya kembali lagi ke Pak Kiai itu Gus? Iya. Ilah dalah. Ya masa mau kamu simpen di markas 3? Janganlah, bahaya ya. Katanya kemarin udah nggak mau aduh dek. Jangan-jangan kamu kesemaran ya. Enggak gitu Gus, maksudnya. Udah itu isti orang. Oh iya. Gini aja, Gus, bisa nggak sampean manggil? Ada nggak di antara santri itu yang menolak
dari hati kecilnya menolak ajaran Kiai Rafiq atau perilaku Kiai Rafiq yang menyimpang, Ustadz Rafiq itu? Ada nggak? Ada. Atau 2 orang? Ada itu Gus tentunya. Bisa nggak dipanggil ke sini Gus? Ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa mereka itu menolak untuk melakukan apapun yang Kiai itu perintahkan. Dari gerak-geriknya, dari mimik wajahnya itu kelihatan kalau mereka itu menolak, tapi mereka tidak mempunyai daya untuk melawan. Apa mereka ketakutan, Gus? Yes. Bisa nggak Gus sampean panggil aja satu aja? Sampai Bisa, sudah Gus. masuk ke sana, sudah menjadi santri sana, nyusup di sana. Bisa nggak panggil aja ke sini? Saya akan coba ya. Soalnya kemarin itu ada yang memberontak. Yang kontra jajannya pro, yang tidak menerima ajarannya Iya. Berarti kadungan itu. Ada yang memberontak tapi malah dihukum cambuk sama kiainya. Hah? itu harus kita klarifikasi itu, Gus. Apa? Klarifikasi. Apa itu? Apa? Klarifikasi. Apa itu? Kamu dapat bahasa dari mana itu? Didudukkan terus ditanya-tanyain itu loh, Gus. Klarifikasi. Banyak itu klarifikasi itu. Ya wes ya. Oh, itu wah, Dihukum cambuk. Diarak oleh para santri. berapa kali, Gus? Ya nggak tahu. Dibawa masuk, aku nggak ikut masuk. Bisa nggak orang itu dibawa ke sini yang dicambuk itu? Sepertinya kalau saya bawa paksa atau sembunyi-sembunyi bisa, Gus. Coba bawa ke sini Gus, tak tunggu Gus. Siap. Kalau nggak 2 orang lah yang bertentangan sama dia. Sebisa mungkin saya akan. Coba Gus, panggil Gus sekarang Gus. Kok mic-nya jangan dibawa Gus? Oh ya, Kameramennya jangan dibawa dulu, bahaya nanti. bahaya. Bahaya. Kasihan yang dihukum caplok ini, Gus. Kita harus tolongin, Gus, yang Iya makanya aku pengen tahu dulu. Aku pasti akan ada bekas-bekas cambukan toh. Menurut kamu gimana? ini kayaknya nggak bisa dibiarkan, Gus. Ya udah kamu datang sana sendiri ya. Ya, Gus, saya tak pondok dulu. Ngapain ke pondok? Kayaknya sudah datang. Loh, ke pondoknya Ustadz Rafiq. Oh, nggak jadi, Gus. Kenapa? Saya tak di sini aja sama jenengan, Gus. Itu gak deket tuh. Kayak itu. Oh, yang banyak lampunya itu. Iya itu. Oh, saya tak di sini aja, Gus. Loh, kenapa? Katanya mau nggak bisa dibiarkan. Ya udah datangin sana. Oh ya, biarkan aja, Gus. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. Lanjutin. Innahu la yuflihul zalimun. Ya udah berangkat sana. Nggih. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا. Supe. Dereng deres wis. Hafalannya habis setengah-setengah. Kita tunggu aja Gus ada bagaimana nanti. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Gus. Syuting itu loh kok kasihan. Iya, Ini Gus, saya sudah bawa Gus. Mereka. Astagfirullah. Iya. loh, ini kok sama penyanyinya, Gus? Ya. Loh. Penyanyinya nyelamatin orang yang dicambuk itu kok. Aman ya, aman ya. Kayaknya enggak Penyanyinya baik hati. Saya bisa nyelundup, Gus. aman ya. Ya udah, suruh duduk sini. Kasih mic wah, kamu kalau gini-gini wah, gini-gini wah. Aku pengen nanya-nanya dulu. Duduk aja sini, masuk sini. Monggo sini. Sini, duduk hadap sini. Sini punya. 2 orang hadap sini, laki-laki 2 orang di sini. Yes. Yang dicambuk yang mana Gus Adam? Yang itu, Gus. Yang ini.
Apakah benar jenengan dicambuki oleh kiai itu? Iya benar Gus. Kenapa? Karena harus memberikan sehelai rambut untuknya. Selai rambut? Untuknya rambut jenengan? Iya. Untuk Gus. apa katanya? Katanya untuk memuliakan beliau agar kita juga bisa masuk ke surganya. Itu sihir itu. Rambut itu jika diambil itu simbol sihir. Konsepnya lo pikir gitu surga kayak itu gaya rambut apa piye? Bah. Aneh. Saya tadi mau berontak, cuman akhirnya saya dirajam. Dirajam itu Mbak, bukan dicambuk. Dirajam itu ditanam tubuhnya, disisain kepalanya, terus dilemparin batu sampai mati, namanya rajam. Ya batunya yang sedang-sedang nggak kecil, nggak besar. Pas sama ini ditambuk Pak. Itu dicambuk namanya. Cambuk apa dirajam? Dijam. Oh iya, kalau dirajam itu kepalanya berdarah-darah. Ya kayak saya kemarin bocor Gus. Iya. Gara-gara punya ini. Punyainya kok bisa balik itu loh, apakah sampai sudah berpikir lagi? Iya gimana tuh punya ini? Saya kan hanya ingin yang terbaik. Siapa tahu dia masih bisa diperbaiki ataupun masih bisa saya perjuangkan lagi hak-hak saya. Karena saya juga berat sekali untuk meninggalkan santriwati di sana, takut dimanfaatkan lagi dan banyak korban seperti saya lagi. Akhirnya apa sekarang yang terjadi seperti ini juga. Sungguh di luar ekspektasi saya sebagai seorang istri, seorang kiai yang jauh dari kebaikan. Gitu ya. Saya minta tolong Gus, selamatkan santri-santri sana Gus. Wow, Kalau seperti yang saya lihat, Gus, mohon izin, para santri di sana itu sudah di brainwash, Gus. Dicuci otak. doktrin. Jangan deket-deket. Kameramen ini baru belajar, ngapain dibawa ke sini? Itu kameramen dari mana sih, Gus? Emang nggak ada lagi, Gus. Itu nggak bisa buat video yang bagus. Nggak ada lagi. Kalau buat video itu yang bagus. Makanya para santri di sana itu nurut sama siapa? Kiai itu. Ya sudah gini aja Gus, biar nggak lama-lama. Sampai kawal mereka. Dokumentasi gua kamu ikut. Iya Gus. Garam asmanya di bawah toh? Bawa. Ya udah, karena hanya dengan garam asma itu wah. Ingat kamu sama Gus Adam harus menjaga para santri-santri. Aku khawatir. Ingat pesanku ya. Aku khawatir jika rambut satu helai rambut milik santriwati itu di tangannya kiai itu, maka kita akan kesulitan. Itu bisa kerasukan massal wah. Dan bisa, maaf, habis ini bisa mimpi basah lewat itu. Tahu kan kamu? Itu nemu sihir itu. Itu Gus. Ini saya minta rambutnya jenengan satu aja benar. Tara, kamu mau dirajam kamu? Cambuk. Kamu mau dicambuk, oh? Ya sakit. Ya udah, kalian berangkat. Kalian berangkat sekarang. Bismillah. Bismillah. Jangan sampai ada yang sedih di sana atau pikiran kosong. Kalian harus bahagia, harus fokus supaya tidak. Sihir itu gampang masuk ketika ada orang yang sedih, loh. Tahu nggak? Ada orang yang Sedih. pikiran kosong, tahu nggak? Ada orang yang cengengesan, itu bisa kerasukan nanti. Kayak saya Hati-hati. Ya makanya jangan itu cengengesan. harusnya ke saya semua. Kurang satu kalau kamu itu, oh. Apa? Pikiran ngeres. Enggak. Wow, Iya. takut. Aku takut maknya ini bisa kerasukan sedih. Mbaknya yang mana? Coba suruh nyanyi dulu lah. Mbaknya yang mana? Yang ini loh. Punya itu. Gus. Iya. Kok mbaknya. Ya udah punya, ya masih muda masa disuruh nyanyi ya. Neng. Suruh nyanyi dulu biar bahagia dulu. Oke. Kan dulu mantan penyanyi kan. Oh, iya. Itu sahabat biar tahu lagi yang belum nonton ya. Beliau ini dulunya dunia kelam. Terus kemudian ketemu sama oknum yang bernama Kiai Rofik, oknum ya, tanda kutip oknum.
Beliau ini berharap bahagia dituntun seorang kiai menjadi imam di sebuah pondok pesantren. Dia berharap menjadi surga, tapi apa? Petaka dan neraka dalam hidupnya sehari-hari, penderitaan yang tiada tara. Dan anehnya, ironisnya, sampai detik ini nggak bisa pisah dengan sang kiai. Tuh. Ya karena rambut itu tadi. Coba suruh nyanyi, biar nggak kerasukan dia. Nih, Mbak coba nyanyi. Apa sama nyanyi biar kiai biar Gus Bay, Mbak? Ini kok disuruh nyanyi ini kan mencari pertolongan kok jadi nyanyi lagi. Biar bahagia, Mbak. Ayo. Mungkin boleh nemenin nyanyi. Udah sendiri aja. Aku sendiri. Samain kayaknya kalut, sedih, ini harus dihibur itu hatinya, wo. Ayo, suruh Ini nyanyi. lagunya harus bahagia atau sedih nih, Gus? Ya bahagia, yang bahagia. Yang ceria. Yang ceria. Iya. Kasih mic-nya, wo, jangan dicekel Tapi aja. saya itu tidak punya lagu yang Udah terserah ceria sampean. Namanya penyanyi itu lagunya kan banyak. Hitung-hitung buat lagunya menghibur ini netizen cerita lah, tentang biar bahagia. kesedihan saya sendiri. Ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terserah dengan monggo ini mic-nya punyai. Mohon maaf punyai belum mahram. Kalau udah mahram nggak apa-apa. Silakan. Bisa aja loh. Kelamnya malam, lukisan cintaku Allah. penuh derita yang kelabu. Walaupun telah lama hangus ditelan masa, tapi terkadang menyiksaku. Ini lagu apa cerita jenengan untuk penyanyi? Ini bisa dibilang lagu. Refnya gimana refnya? Refnya belum kan? Ayo. Ya, selalu selesai. Mengapa tak juga derita selimut cinta melepas belenggu jiwa? Apa karena cinta yang dulu ku rasa sangat tulus bersahaja, sehingga tiada kata hati berprasangka bahwa dia akan hianat cinta, bahwa dia akan hianat cinta. Wah, udah, sekarang berjuang, waktunya berjuang. Cukup hiburannya. Di orang. Dengan kedua tanganku ini. Astagfirullahaladzim. Ya, hap ini. Berangkat, kalian berangkat ke kawal. Iya. Garam Asma jangan sampai lupa ya di bawah. Silakan Gus Adam. Iya Gus, siap berangkat. Ini nggak perlu minta rambut selai ya Gus. Kamu mau mimpi sama Kiai Hofik? Ih. Oke, kamera matikan dulu, ini perjalanannya susah soalnya. Jauh men, ajis itu angel. Tari, Iya Kiai. sejujurnya aku sangat tertarik sama kamu. Oh iya? Ya, karena kamu satu-satunya dari murid-muridku yang paling patuh, paling tunduk sama aku. Dan aku suka itu. Masih sih Kiai. Iya. Dan aku berharap kamu bisa menjadi contoh untuk murid-murid yang lain ke depannya. Untuk bisa tunduk lagi sama aku. Kamu Iya. bisa kan? Bisa Kiai. Bagus. Saya juga pengen di hati Kiai sebenarnya untuk menggantikan ibu Nyai itu. Kalau Kiai bersedia, saya mau menggantikannya. Kamu tenang Ibu Nyai. aja. Itu semua sudah aku pikirkan jauh-jauh dari dulu. Kamu pasti akan selalu di sampingku. Yang penting kamu harus tunduk, patuh apa yang aku inginkan dan apa yang aku mau dari kamu, termasuk untuk tubuh kamu. Baik Iya kan? Kiai. Saya akan melayani Kiai Bagus. dengan sepenuh hati saya Kiai. Mana Gus? Ini itu. Berat ini Pak Kiai ini. Ya kok itu. Aduh. Zina. Iya. Kamu krimo.
Dia ngaku kiai tapi zina dengan santri. Aku ingin Itu sudah bisa dikatakan zina. kamu harus Iya. selalu menuruti apa keinginanku dan juga Sadap termasuk suaranya aja. untuk Tanya dulu. melayani semua Ngopi. nafsu. Oh ya, kita Kamu ngopi. tahu sendiri kan apa yang dimaksud. Sadap Iya, kameramen. Kiai, saya juga Suaranya udah mau. belum? Bagus itu. Karena saya ingin Zoom mengatakan baik beliau ini itu. kameramen Saya ingin besok berada nih. di hati Kiai. Iya. Bagus kalau kamu paham mengerti akan itu. Iya, Kiai. Siapa ini? Ya? Siapa kamu? Kameramen, jangan. Ayo sini. Ini. Siapa yang berani mengintip Ayo. pembicaraanku tadi? Mohon maaf Pak Kiai. Oh, kamu lagi rupanya ya. Mau apa kamu? Mohon maaf Pak Kiai. Saya santri baru Pak Kiai. Iya, mau apa lagi kamu? Kamu masih belum kapok tadi. Kamu tadi sudah telat. Sekarang mau mengintip pembicaraanku. Saya tidak ada maksud untuk mengintip atau apapun Pak Kiai, tapi saya hanya ingin bertemu dengan panjenengan Pak Kiai. Untuk apa? Mau bicara apa kamu sama aku? Saya Gus. Ya itu kan tahu dengan saya. Kamu termasuk lancang. Tiba-tiba datang ke sini tanpa memberitahu aku dulu ya. Tapi mohon maaf Pak Kiai, saya ingin bertanya apa yang jenengan lakukan di tempat seperti ini Pak Kiai. Itu bukan urusanmu. Waduh, Kamu nggak berhak ikut campur. Kamu hanya murid. Itu urusanku sama dia. siap Pak Kiai, siap salah. Jangan kamu ulangi lagi kayak gitu ya. Atau kamu akan menerima akibatnya. Seperti satu yang lain. Tidak Pak Kiai, saya hanya khawatir dengan panjenengan karena ini sepertinya tempatnya berbahaya Pak Kiai. Cuma itu saja Pak Kiai. Nih, Tutupi saya, Gus. ya, kamu diam. Seperti itu Pak Kiai. Oh, sebaiknya kamu sekarang cepat pergi dari sini. Iya, cepat pergi kamu dari Sebelum sini. aku akan memberikan hukuman kepada kamu jauh yang lebih berat lagi ketimbang si Ratna tadi. Siap, siap Pak Kiai. Ya, itu. Siap, siap. Kalau kamu siap, tidak perintah. ingin menerima akibatnya, kamu harus cepat pulang dari sini. Kamu Kamu mengerti? mengerti kan? Kamu harus pergi dari sini. Siap. Tapi saya masih penasaran akan satu hal Pak Kiai. Mohon izin bertanya Pak Kiai. Dan setelah itu saya akan pergi. Mau tanya apa lagi kamu? Perihal rambut para santriwati yang panjenengan kumpulkan itu, jenengan taruh mana ya Pak Kiai? Itu bukan urusanmu. Oh, Kamu nggak punya hak untuk tanya. Kamu hal itu santri baru. Nggak ada hak kamu tanya-tanya. Kamu Mohon sangat maaf. lancang. mohon maaf karena saya cuma penasaran Pak Kiai. Aku sudah memberitahu kepada semuanya murid-murid yang ada di sini. Kalau kalau ingin masuk surga, ingin kehidupannya terjamin dunia dan akhirat, harus tunduk dan patuh semua apa yang aku katakan, apa yang aku suruh. Kamu tahu kan? Kamu dengar itu santri baru. Siap Pak Kiai. Siap, salah. Lebih baik kamu sekarang cepat pergi dari sini sebelum aku benar-benar nggak akan membiarkan kamu, nggak akan memaafkan kamu. Siap Pak Kiai. Kamu dengar itu kan? Kamu harus pergi sekarang. Cepat pergi sebelum aku Siap, benar-benar naik darah nanti ya. Siap Pak Kiai. Saya mohon izin. Cepat pergi. Ayo. Hati-hati. Hati-hati. Masa kurang ajar. Wah, ini kalau terusan seperti ini ya nggak bisa dibiarkan, Gus. Saya Bahaya ini. Mana ini? bahaya. Kita harus bagaimana? Kalian sudah tahu sendiri kan seperti apa perilaku suami saya. Bentar, Bantu kami di sini. bentar. Saya merasakan sesuatu. Ada yang datang. Sangat besar. Energinya. Iya, Wo. Lihat itu daunnya. Kasihan punya Gus. Dari mana kamu? Ini adalah apa lagi?
Cepat kumpul sini. Ini santriwo. Kita kumpul aja dulu daripada nanti kita ada masalah. Ya udah, ini tak delikkan dulu. Hah? Ini? Iya. Jangan sampai kamu niatnya menolong kita. Oh iya. Jangan sampai kamu mendapatkan masalah. Siap nih. Kita ikut. Cepat ke sini. Ya. Boleh ditolong karena dia kan masih sakit. Assalamualaikum. Ya, ini adalah teman-teman santri saya. Ya. Ya, ini santri. Oh iya. Masnya siapa? Bau orang yang tidak dikenal ya di sini. Kalian siapa? Teman saya. Kalian siapa? Ini teman saya. Saya santri baru yang mau nyantri. Ya, saya ngajak dia mondok di sini. Jujur kalian siapa? Saya santri. Jangan macam-macam ya kalian di sini. Iya. Tidak. Duduk. Mari. Tunggu. Oh. Iya. Kalian dari mana saja? Tadi jemput saya. Ya, Cuman terus saya nggak tahu jalan. terus kita dipanggil untuk menghadap ke Pak Kiai. Itu. Ada urusan apa kalian? Saya tadi disuruh untuk memimpin roan besok pagi. Itu. Roan besok pagi. Tanya. Roan. Kamu aslinya siapa? Dan kalian di sini. Saya jangan ngapa-ngapain kok. Tolong Gus, tolong Gus, masalah. Alhamdulillah. Kalian ini semua sudah tidak benar. Saya akan laporkan ke Kiai. Nggak benar gimana? Kan kita menyelamatkan mereka yang kesurupan. Kok nggak benar? Ini tidak pernah terjadi sebelumnya di sini. Gimana sih? Ayo sudah. Ayo kita laporkan saja. Ayo kita laporkan ke Pak Kiai. Waduh, Bongkar kita, oh. iya. Bahaya Kita ini. tolongin mereka ini dulu, Gus. Gimana caranya? Ya itu. Susah. Kita lapor Gus Idris. Ayo. Pergi, 1, 2, 3. Langkahku tapaki jalan cahaya, di setiap sujudku pintari tanya, menghafal ayat setiap ada guru, tahfiz menjadi sinar dalam malam. Thorikul jannah, jalan menuju surga, bersama iman, bersama takwa. Gus Idris Al-Marbawi tuntun kami menuju ridho ilahi.
Pus Idris yang selalu membimbing kami, setia pada kami untuk menggapai keridhaan ilahi. Thoriqul Jannah, tempat kami belajar, tempat kami berdoa, hidup berkah damai selamanya. Ya Allah, kuatkan langkah ini dalam hafalan lafaz tahfidz Quran. Thoriqul Jannah jadi tujuan menuju surga dalam ketakwaan. Kami melangkah dengan cahayamu di jalan lurus menuju